Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat yang sering digunakan dalam meteorologi dan klimatologi. Ganbelani adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas matahari dalam satu hari. Satuan alat ini yaitu kalori per sentimeter persegi. Alat ini diamati pada jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Bagian-bagian alat Ganbelani yaitu 1. Bola kaca berfungsi untuk memfokuskan cahaya. 2. Bola tembaga hitam untuk mempermudah menyerap panas dari radiasi matahari. 3. Aquades untuk penampungan air. 4. Tempat alat berfungsi untuk melindungi alat. Dan yang kelima, tabung buret untuk menghubungkan bola tembaga hitam dengan aquades. Cara kerja Ganbelani yaitu selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aquades yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk ke dalam receiver. Karena terjadi perbedaan antara suhu bola tembaga hitam dengan tabung buret, uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul di dasar receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Data jumlah radiasi harian dihitung dengan mencari selisih antara dua pencatatan tersebut, kemudian dikalikan dengan koefisien kalibrasi. Campbell-Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dalam sehari. Satuan alat ini yaitu persen. Alat ini diamati pada jam 6 pagi sampai 6 sore. Bagian-bagian alat Campbell-Stokes yaitu 1. Bola kaca bening yang berdiameter kira-kira 10-14 cm berfungsi untuk menerima sinar matahari, kemudian memfokuskannya kepada kertas pias. 2. Sekrup meridian berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan pada lensa bola bening. 3. Sekrup pengatur letak horizontal berfungsi untuk mengatur letak horizontal tubuh alat. 4. Tempat pias menghadap ke timur dan ke barat berfungsi sebagai tempat meletakkan pias. 5. Kerangka dan dasar alat berfungsi sebagai penyangga alat. 6. Busur meridian berfungsi mengatur sudut kemiringan lensa. 7. Kertas pias berfungsi untuk memberikan data untuk mengetahui intensitas radiasi matahari. Cara kerja Campbell-Stokes yaitu saat matahari bersinar cerah, sinar matahari yang jatuh pada bola kaca bening akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias. Pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Pergerakan matahari dari timur ke barat akibat adanya rotasi bumi akan menggeser pembakaran pada kertas pias. Saat pengamatan pada jam 6 sore, pias diangkat dan diganti, kemudian dibaca jejak pembakarannya dengan menggunakan papan skala untuk memperoleh data lamanya penyinaran matahari. Aktinograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dalam sehari. Satuan alat ini yaitu kalori per sentimeter persegi per menit. Alat ini diamati pada jam 6 sore. Bagian-bagian alat aktinograf yaitu 1. Sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip metal yang bercat hitam dan putih. 2. Gelas dom atau bulatan bola gelas berfungsi untuk mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. 3. Plat pengatur bimetal. 4. Mekanik pembesar. 5. Tangkai dan pena pencatat. 6. Silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. 7. Pengatur atau rata-rata air.
8. Kontainer silika gel berfungsi untuk menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan gelas dom. 9. Bagian dasar dan 10. Penutup. Cara kerja aktinograf dapat dilihat dari perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian, bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian, jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak sehingga logam hitam tersebut lebih panjang jika dibandingkan dengan logam berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Lempengan tersebut disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur menyebabkan perubahan panjang sehingga potongan lempeng logam tersebut akan menggerakkan pena. Pena tersebut bergerak naik turun. Makin besar intensitas radiasi matahari yang mengenai lempengan logam, maka makin besar pula perbedaan temperatur kedua logam tadi. Semakin besar perbedaan temperatur, semakin besar pula perbedaan panjang, sehingga pena bergerak semakin tinggi. Sistem pencatatan pena pada pias dilakukan secara mekanis. Termometer tanah adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tanah. Termometer tanah memiliki dua jenis, yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput. Satuan alat ini yaitu derajat Celcius. Alat ini memiliki beberapa kedalaman, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Alat ini diamati pada jam 7.30, 13.30, dan 18.30. Satu set termometer tanah terdiri atas 7 buah termometer tanah, 5 buah besi penyangga, 2 buah pipa pelindung, dan parafin wax. Cara kerja termometer tanah sama dengan termometer biasa lainnya, hanya saja bentuk dan panjang termometernya yang berbeda. Pada dasarnya, termometer tanah bekerja berdasarkan proses pemuaian. Jika suhu naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Cup counter anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Satuan alat ini yaitu kilometer per jam. Alat ini diamati pada jam 7, 14, dan 18. Bagian-bagian cup counter anemometer yaitu 1. Terdiri dari 3 buah mangkok yang berfungsi untuk menangkap angin yang datang. 2. Counter bilangan yang terdapat pada setiap mangkok yang berfungsi untuk mengetahui kecepatan angin. 3. Tiang penyangga yang berfungsi untuk menjaga alat tetap berdiri dengan sempurna. Cup counter anemometer bekerja sesuai dengan intensitas angin yang bertiup, di mana ketika ada angin yang bertiup menghampiri alat, maka angin tersebut akan melewati mangkok, lalu kemudian mangkok tersebut berputar sesuai dengan kecepatan dan kekuatan angin yang bertiup, dan dari situlah kita dapat mengambil data kecepatan angin. Dalam sangkar meteorologi terdapat beberapa jenis termometer, yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Termometer bola kering dan bola basah diamati setiap jam. Termometer maksimum diamati pada jam 7 malam. Termometer minimum diamati pada jam 7 pagi. Sangkar meteorologi harus ditutup agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu. Bagian-bagian termometer bola kering dan termometer bola basah yaitu 1. Tabung gelas, 2. Pipa kapiler, 3. Bak air, 4. Kain basah, 5. Reservoir air raksa. Cara kerja termometer bola basah dan bola kering yaitu apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai. Pemuaian air raksa mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada. Pemuaian air raksa tersebut menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar. Permukaan kolom raksa akan
bergeser ke skala yang lebih kecil bila terjadi penurunan suhu. Bagian-bagian termometer maksimum dan termometer minimum yaitu 1. Skala 2. Suhu maksimum 3. Suhu minimum 4. Jarum perak 5. Alkohol dan 6. Air raksa. Cara kerja termometer maksimum dan termometer minimum yaitu saat suhu naik, air raksa didorong ke atas melalui katup oleh gaya penuaian. Saat suhu turun, air raksa tertahan pada katup dan tidak dapat kembali ke bohlam, sehingga membuat air raksa tetap dalam tabung. Pembaca kemudian dapat membaca temperatur maksimum selama waktu yang telah tentukan. Untuk mengembalikan fungsinya, termometer harus diayun dengan keras. Termometer disimpan dengan baik dan hati-hati jikalau tidak dipergunakan dan sesekali dilap atau dibersihkan dari debu maupun kotoran. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Alat ini tingginya 10 meter. Satuan alat ini yaitu knot. Alat ini diamati setiap jam setiap harinya. Bagian-bagian anemometer yaitu 1. Cup counter yang berfungsi menerima angin. 2. Wingpin yang berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin. Cara kerja anemometer yaitu angin yang bertiup akan menggerakkan cup counter dan mengarahkan wingpin ke arah mata angin. Setelah itu, kecepatan laju putaran dan arah mata angin akan dikirim ke dalam wind-meter. Automatic Solar Radiation Station atau yang sering disingkat ASRS adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, baik secara langsung maupun dibaurkan oleh atmosfer. Alat ini memiliki dua sensor, yaitu sensor piranometer dan sensor perheliometer. Sensor piranometer berfungsi untuk mengukur densitas atau besarnya radiasi matahari dalam sehari. Sedangkan sensor perheliometer berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dari matahari. Penakar hujan otomatis adalah alat otomatis yang digunakan untuk mengukur jumlah dan intensitas hujan dalam sehari. Satuan alat ini yaitu milimeter. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi. Bagian-bagian penakar hujan otomatis yaitu 1. Corong penakar dengan luas 200 cm persegi. 2. Tabung dengan pelampung yang dihubungkan dengan pena. 3. Jam pemutar dan kertas pias. 4. Pipa sipon untuk menentukan batas ketinggian air pada tabung pelampung 10 mm. 5. Panci penampung air hujan. 6. Penakar. Cara kerja penakar hujan otomatis yaitu pada saat terjadi hujan, air hujan yang jatuh akan masuk ke dalam mulut corong, kemudian diteruskan ke dalam saluran pelampung. Bila hujan berlangsung terus-menerus, maka pelampung akan terangkat dan pena pencatat akan terangkat pula mengikuti kenaikan pelampung tersebut dan akan membentuk grafik pada kertas pias. Bila pena pencatat telah menunjukkan angka 10, maka pena tersebut akan kembali ke angka 0. Begitu pula seterusnya, sampai hujan berhenti. Apabila air dalam pelampung telah penuh, maka pada kertas pias akan terdapat 2 garis, yaitu garis vertikal yang menunjukkan besar kecilnya curah hujan, dan garis horizontal yang menunjukkan jam atau waktu lamanya turun hujan. Penakar hujan observatorium adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Satuan alat ini yaitu milimeter. Alat ini diukur setiap 3 jam sekali. Bagian-bagian penakar hujan observatorium yaitu 1. Corong yang dapat dilepas dari badan alat dengan luas penampang 100 cm persegi. 2.
bak tempat penampungan air hujan. 3. Keran. 4. Kaki yang berbentuk tabung silinder. Dan 5. Gelas ukur penakar hujan. Cara kerja penakar hujan observatorium yaitu saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Open pan evaporimeter atau panci penguapan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya penguapan dalam sehari. Satuan alat ini yaitu milimeter. Alat ini diamati setiap jam 7 pagi. Bagian-bagian open pan evaporimeter yaitu 1. Panci untuk menampung air yang berdiameter 120 cm dan tinggi 30 cm. 2. Batang skala untuk mengetahui ketinggian air dalam panci. 3. Bejana berfungsi sebagai tempat peredam gelombang ketika terjadi getaran pada panci. 4. Kayu penopang untuk menyangga panci sehingga tidak bersentuhan dengan tanah, karena tanah yang mengandung panas dapat menambah penguapan dan hal itu akan mengurangi keakuratan pengukuran panci penguapan. 5. Termometer apung untuk mengukur suhu air permukaan. Cara kerja open pan evaporimeter yaitu saat terjadi penguapan, permukaan air pada panci akan berkurang. Pengukuran dilakukan di dalam bejana yang memiliki lubang untuk jalan masuknya air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan batang skala dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan. Automatic Rain Water Sampler atau yang sering disingkat ARWS adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Alat ini bekerja secara otomatis. Cara kerja Automatic Rainwater Sampler atau ARWS yaitu saat terjadi hujan, maka motor penggerak akan membuka tutup peralatan pengumpul sampel air hujan secara otomatis. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor. Sensor ini akan menutup secara otomatis selama tidak ada periode hujan atau saat hujan berhenti, yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah terkontaminasinya sampel air hujan oleh polutan yang terbawa oleh periode endapan kering, seperti debu yang dibawa oleh angin. HV Sampler adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan di udara. Alat ini diamati setiap 6 hari sekali. Cara kerja High Volume Sampler yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat dan waktu lamanya sampling sehingga demikianlah video pada kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.